Terletak di sisi selatan Pulau Jawa, Sukabumi menyimpan banyak potensi kekayaan alam yang menarik untuk menjadi rangkaian cerita petualangan. Ada tanaman tradisional yang langka tapi masih dilestarikan oleh masyarakat Desa Waluran Mandiri. Dan katanya tanaman ini sudah hampir punah. Saya jadi penasaran, ikuti jejak saya, jejak petualang. Di Jawa Barat, tanaman ini masih ditanam petani secara konvensional. Oh, ini tanaman. Iya, ini yang udah berbuah, yang udah masa panen baru buat. Ini dia nih tanaman hanjelinya. Dari tadi tuh sebenarnya saya udah lihat tanaman ini. Tapi saya pikir ini tanaman jagung karena bentuk daunnya tuh mirip banget sama tanaman jagung. Tapi bedanya daunnya lebih kecil. Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk pengembangan beragam tanaman sumber karbohidrat alternatif seperti hanjeli ini. Jadi cara ambilnya itu pakai alat yang namanya etem. Ini prosesnya mirip kayak manen padi. Hanjeli pada dasarnya dapat diberdayakan sebagai pangan potensial yang bergizi berupa pangan berbasis tepung. Tanaman ini tumbuh baik pada kondisi iklim panas serta ketinggian di daerah tropis, bisa mencapai 2000 meter di atas permukaan laut. Ini saya lagi beruntung karena lagi musimnya, jadi carinya tuh nggak susah-susah banget. Hanjeli atau jali merupakan sejenis tumbuhan biji-bijian tropika dari suku padi-padian atau Poaceae. Asalnya adalah Asia Timur dan Malaya, namun sekarang telah tersebar ke berbagai penjuru dunia. Jadi tanaman ini tuh berbuahnya cuman 2 kali dalam 1 tahun, makanya langka ya Bu? Iya, langka. Beberapa varietas memiliki biji yang dapat dimakan dan dijadikan sumber karbohidrat dan juga obat-obatan herbal. Dan selain buahnya yang banyak manfaatnya, ternyata akarnya juga banyak manfaatnya ya? Iya. Di beberapa negara seperti di selatan Cina, hanjeli merupakan tanaman penting sebelum jagung dan padi berkembang. Hal ini disebabkan karena hanjeli memiliki nilai gizi yang tidak kalah kualitasnya dibanding beras dan jagung. Sebagai sumber protein, hanjeli memiliki kandungan lemak yang tinggi di antara tanaman serealia. 1, 2, 3. Oh! Aduh, Bu. Ini kuat banget akarnya. Akar hanjeli adalah akar serabut, disebut homoris, yang berperan membuat batangnya tegak berruas-ruas dan berisi. Bau si akarnya nih kayak ketela. Saya jadi lapar. Biji hanjeli yang sudah dipetik harus dijemur terlebih dahulu, kurang lebih 4-5 hari. Jadi tergantung cuaca. Setelah dipanen, biji hanjeli dijemur, kemudian ditumbuk untuk memecah kulit biji yang keras. Oh, ini yang udah dijemur selama 4 hari. Ternyata warnanya berubah. Jadi lebih coklat dan teksturnya tuh jauh lebih keras. Jadi biji hanjelinya ini harus ditumbuk sampai halus. Dan ini kalau saya lihat setelah ditumbuk, bentuknya itu mirip sama gabah padi. Nih, yang udah halus jadinya kayak gini nih, warnanya jadi putih. Mirip sama kacang yang dihalusin.
kapan ini masuknya? Oh, setelah santan. Wow. Jadi air gula dan santannya tadi disaring dulu supaya ampas dari gulanya itu Biar bersih. iya biar hilang ya Bu ya. Iya, Biar nanti teksturnya tuh lembut. Dodol hanjeli hampir sama dengan dodol pada umumnya yang berbahan baku tepung ketan atau tepung beras. Penggunaan tepung hanjeli diharapkan dapat memberikan lebih banyak manfaat bagi industri pangan, bahkan industri farmasi. Hal ini mengingat bahwa pengobatan dengan menggunakan biji hanjeli telah dilakukan secara turun-temurun selama bertahun-tahun. Sambil menunggu olahannya matang, sekarang saya mau membuat olahan lain dari tumbuhan hanjelinya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Jadi ternyata ada manfaat lain dari tanaman hanjeli, yaitu pada akarnya. Ini biasanya digunakan oleh masyarakat sini untuk obat tradisional. Sebagai bahan obat herbal, hanjeli dipercaya memiliki berbagai khasiat, seperti anti tumor. Sumber zat aktif obat diperoleh baik dari biji maupun dari ekstrak akarnya. Mana tuh tadi? Dodolnya udah mateng, dan kalau udah mateng tuh teksturnya jauh lebih kental, jadi ngaduknya tuh Harus susah. Raos pisan, rasanya tuh manis dan teksturnya tuh kenyal-kenyal ya. Ternyata dalam satu tumbuhan hanjeli itu semuanya bisa diolah dari akar sampai ke buahnya. Akarnya tuh bisa dibikin minuman dan buahnya bisa dibikin dodol. Ya Bu. Alam yang kaya membuat masyarakat Desa Waluran cukup bijak dalam mengolah dan memanfaatkannya. Keberadaan hanjeli tidak hanya mampu mengatasi kebutuhan pangan alternatif, melainkan juga mampu memberikan manfaat lebih bagi kebutuhan kesehatan di sini. Jadi dodol yang terbuat dari hanjeli ini ternyata mengandung serat yang tinggi, jadi bagus untuk diet. Dan minumannya yang dari akar hanjeli juga bermanfaat buat tubuh. Katanya bisa buat obat kanker, terus biri-biri juga bisa. Ikuti jejak saya, jejak petualang.